보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Da 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 da. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah permasalahan akibat globalisasi, yaitu budaya populer. Gimana tadi? Refresh sedikit ya, video cuplikan dari Blackpink dari lagu terbarunya How You Like That, begitu ya. Siapa sih yang gak kenal dengan Blackpink? Dan siapa yang gak kenal dengan member-membernya? Pokoknya semua orang tahu itu lagunya Blackpink, ya kan? Begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya populer. Jadi budaya populer itu adalah budaya yang disenangi atau disukai oleh masyarakat, ya. Karena memang budaya populer ini diproduksi secara massal. Artinya memang di semua media ada. Di YouTube ada, di TV-nya ada, kemudian di Twitter-nya juga ada, Instagram ada, pokoknya hampir di semua media ada. Sehingga itu menjadikan budaya tersebut tren, dikenal oleh banyak orang dan disukai oleh hampir semua sebagian masyarakat, begitu ya. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa ciri-ciri dari budaya populernya, yang pertama, memiliki tingkat kesukaan yang tinggi dari masyarakat. Jadi masyarakatnya hampir semua suka dengan budaya tersebut, begitu ya. Siapa sih yang nggak suka sama Lee Min Ho? Siapa sih yang nggak suka sama Kim So Hyun, gitu kan? Sama opa-opa Korea yang suka nongol di drakor, itu siapa yang nggak suka sampai berhalusinasi jadi istrinya lah, jadi anaknya lah, atau jadi kakaknya, jadi adiknya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mudah diingat, ya, tingkat pemahamannya itu mudah diingat dan mudah dimengerti, ya seperti lagu yang tadi. Lagunya kan cuman yang diingat itu kan, itu diingat banget ya. Kemudian mudah diadaptasi. Gara-gara muncul video How You Like That Blackpink, banyak yang mengcover, banyak yang cover lagunya, cover dance-nya, begitu ya. Itu karena mudah diadaptasi, atau mungkin gaya rambutnya yang kekinian ya. Kita lihat Jennie, tengahnya rambutnya itu putih-putih sampai diikuti sama banyak remaja, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bersifat momentum atau tidak bertahan lama. Biasanya kalau yang namanya budaya populer itu tidak akan selalu stabil, gitu ya, tidak akan selalu terkenal. Ada masanya di mana mulai agak sedikit redup sampai akhirnya ditinggalkan. Mungkin salah satu contohnya di zaman Bunda nih ya. Kalau zaman sekarang sih kan Korea ya. Kalau zaman Bunda itu yang terkenal itu adalah Bollywood. Mungkin kalau zaman ibunya Bunda telenovela Maria Mercedes mungkin ya. Mungkin tanya sama Yanda Bundanya di rumah, kenal nggak sama Marimar? Kalau di zaman Bunda tuh yang terkenal adalah Bollywood. Artis-artis India, begitu ya. Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kuch Kuch Hota Hai, aktornya ada Shah Rukh Khan, kemudian ada Kareena Kapoor, dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin kalian nggak akan kenal ya. Kemudian yang terakhir memiliki profit atau nilai keuntungan, karena memang sifatnya industrialisasi banget ya. Kalau budaya populer itu mereka merilis sesuatu, mengeluarkan atau menciptakan sesuatu itu berdasarkan kesukaan atau dari keinginan dari masyarakatnya. Jadi kalau misalkan kalian ya sekarang sering melihat fenomena drakor yang ngebahas dokter semua, itu tandanya memang yang lagi digandrungi sama masyarakat itu masalah pandemi nih sebenarnya kan ya, sedang tune in banget di masalah pandemi corona. Jadi kebanyakan drakor tuh bahas kehidupan dokter, bagaimana mereka menangani kasus pasiennya, gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan budaya populer. Jadi Bunda konfirmasi ulang bahwa budaya populer adalah budaya yang disukai, disenangi oleh masyarakat, dan biasanya bersifat
produksi massal. Artinya hampir di semua media itu ada, sehingga dijadikan sebagai tren atau populer. Budaya populer ini justru menjadi masalah karena kasus sebagian besar banyak masyarakat yang lebih mencintai budaya negara lain dibandingkan budaya negeri sendiri. Kebanyakan mereka lebih senang mencintai hal-hal yang sifatnya di negara lain dibandingkan negara kita sendiri. Kalian lebih bangga memakan makanan-makanan khas Korea, kimchi. Kalian kan penasaran ya, ini kimchi gimana rasanya? Kalian belilah, atau enggak kalian bangga banget berangkat ke negara yang kalian gandrungi gitu ya, grup bandnya lah atau apanya lah begitu ya. Dan itu ternyata lama-kelamaan bisa mengikis rasa bangga kalian terhadap negara kalian sendiri, sehingga dijadikan sebagai permasalahan akibat dari globalisasi yang memang Bunda harapkan sebenarnya bolehlah kalian mencintai negara orang lain, maksudnya karena kalian senang Lee Min Ho, kalian cinta banget. Sampai Bunda juga pernah sih dalam posisi sangat mencintai negara Korea Selatan, sampai Bunda cari filosofi benderanya, sampai Bunda cari, pokoknya seluk-beluk tentang Korea Selatan Bunda cari begitu ya. Cuman lama-kelamaan kok aneh ya feelingnya sama negara sendiri, kok nggak care, nggak peduli begitu ya. Entah karena memang terlalu banyak kasus di negara kita yang bikin kita cinta terhadap negara lain, atau memang negara kitanya sendiri, atau mungkin kitanya sendiri yang tidak bisa menumbuhkan rasa itu begitu. Jadi mau kalian pergi kemanapun tetap pasti feelingnya adalah lebih enak Indonesia.